Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'yadzan billahi minan nar. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimah, semoga Allah taala memuliakan kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala atas segala kemudahan yang diberikan sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah taala agar wabah ini segera diangkat sehingga kita bisa beraktivitas terutama dalam ibadah lebih mudah dan lebih dilancarkan agar kita lebih banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas di halaman 19 dalam kitab ini tentang bahwa menyibukkan diri dengan ilmu itu jauh lebih afdal, lebih utama daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Menyibukkan diri dengan ilmu, yaitu ilmu agama, itu lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan ibadah sunnah. Baik, kita bacakan terlebih dahulu apa yang dituliskan oleh penulis dalam kitab ini. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, alasan lebih utamanya menyibukkan diri dengan ilmu dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Dari apa yang telah kami paparkan, jelaslah bagi kita bahwa menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah lebih utama daripada ibadah-ibadah jasmani yang sunnah berupa salat, puasa, tasbih, doa dan lainnya. Hal itu karena faidah ilmu berlaku untuk pemiliknya dan orang lain. Sedangkan ibadah jasmani yang sunnah hanya terbatas untuk pelakunya saja. Karena ilmu meluruskan ibadah-ibadah lainnya, maka ibadah-ibadah memerlukan ilmu berdasarkan kepada ilmu dan tidak sebaliknya. Karena para ulama adalah para pewaris nabi-nabi, sedangkan ahli ibadah tidak demikian. Karena ketaatan kepada ulama adalah wajib atas orang-orang berkaitan dengan ilmunya. Karena buah ilmu tetap terjaga sesudah pemiliknya wafat, sedangkan ibadah-ibadah sunnah terputus dengan matinya pelakunya. Karena tegaknya ilmu berarti tegaknya syariat dan terjaganya ajaran-ajaran agama. Baik,
kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan Allah taala, di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu agama. Di antaranya Allah taala berfirman dalam surat Thaha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Allah Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Imam Al-Qurtubi mengatakan, falau kana syai'un ashraf minal ilm la amara Allah taala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu al-mazid minhu kama amara an yastazidahu minal ilm. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdal daripada ilmu, niscaya Allah taala pasti akan memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memintanya, untuk meminta tambahan darinya, sebagaimana Allah taala memintanya untuk meminta tambahan dari ilmu. Dan dalil ini menunjukkan akan keutamaan ilmu. Kemudian dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, Allah taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu beberapa tingkatan derajat. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah taala inginkan darinya kebaikan, pasti Allah taala akan jadikan dirinya faqih. Faqih bukan hanya sekedar faqih dalam ilmu fiqih saja, akan tapi dalam ilmu agama. Ini juga menunjukkan akan keutamaan ilmu. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa menempuh sebuah jalan dalam rangka iltimas, mencari ilmu, maka Allah taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan masih banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan akan keutamaan menimba ilmu agama. Dengan melihatnya besarnya keutamaan yang dimiliki dalam menimba ilmu agama, maka para ulama mengatakan bahwa menuntut ilmu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Hal ini diantara yang mengatakan demikian adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, laisa syai'un ba'dal fara'id afdal min talabil ilm. Tidak ada sesuatu atau suatu amal pun yang lebih utama setelah amalan-amalan yang Allah ta'ala wajibkan, melainkan menuntut ilmu. Jadi setelah kita selesai mengerjakan amalan-amalan wajib yang Allah taala wajibkan kepada kita, maka tidak ada amalan lain yang lebih utama setelah amalan wajib melainkan menuntut ilmu. Dan sebagaimana yang juga kita ketahui bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Karena dibalik atau setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, kita diwajibkan untuk mengamalkannya, sebagaimana kita diperintahkan untuk bertauhid dengan benar, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk berpuasa, zakat, dan seterusnya. Yang mana hal itu tidak mungkin kita bisa kerjakan dengan baik kecuali dengan menimba ilmu. Terdapat hadis yang lain diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi khairun min naflil amal wa khairu dinikum al-wara. Keutamaan ilmu lebih baik daripada amalan sunnah, dan sebaik-baik agamamu adalah sifat wara. Hanya saja hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ketika dirafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika dimauqufkan kepada kepada sahabat yang meriwayatkan, maka hadis ini memiliki penguat. Namun hadis ini memiliki makna yang benar, bahwa menuntut ilmu keutamaannya lebih besar dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah. Baik, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana gambaran orang yang disibukkan dengan ilmu sehingga dia sedikit mengerjakan amalan sunnah? Apakah yang dimaksud orang yang menimba ilmu itu nggak ibadah sunnah sama sekali? Dalam arti dia tidak pernah salat sunnah rawatib, tidak pernah puasa Senin Kamis. Apakah demikian?
Maka jawabannya tidak. Orang yang menimba ilmu bukan berarti dia hanya memfokuskan amalan-amalan wajib saja. Dia juga mengerjakan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan sunnah yang mudah baginya. Hanya saja yang dimaksud pada pembahasan kali ini adalah orang yang betul-betul memfokuskan diri dalam pekerjaan, sebagaimana orang yang memfokuskan dalam amalan sunnah. Ketika berzikir itu tidak sedikit, ya, dalam mengucapkan zikir, membaca zikir, dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah, sholat malam itu dengan jumlah rakaat yang tidak sedikit. Jadi dia betul-betul menghabiskan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dengan amalan-amalan sunnah tersebut. Nah, adapun penuntut ilmu yang betul-betul berta'ammuk dan memfokuskan diri dalam menimba ilmu, dia ibadah sunnah, hanya saja tidak sebagaimana orang-orang yang memfokuskan diri dalam ibadah sunnah. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan berarti orang yang menuntut ilmu sama sekali nggak ada ibadah sunnahnya, tidak. Ya, hanya saja kuantitasnya berbeda antara orang yang menyibukkan dengan ilmu dengan orang yang betul-betul menyibukkan dengan ibadah. Ada orang-orang yang menyibukkan dengan ibadah itu dia sering di masjid, ya, dengan ibadah-ibadah, ya, banyak berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia banyak berpuasa, kemudian dia sholat sunnah-sunnah selain sholat sunnah rawatib, duha dan lain sebagainya. Kemudian dia sholat malam, betul-betul hampir seluruh waktunya dia isi dengan ibadah sunnah, ya. Sementara penuntut ilmu tidak. Mengapa ya ikhwatal iman? Kenapa penuntut ilmu tidak bisa sebanyak orang yang memfokuskan dalam ibadah sunnah? Penuntut ilmu mengamalkan ibadah sunnah, hanya saja tidak sebanyak, itu maksudnya, tidak sebanyak orang yang menyibukkan harinya dengan ibadah sunnah. Karena ilmu itu ibarat laut tanpa tepi. Ketika kita menyerahkan seluruh waktu kita 24 jam untuk ilmu, maka kita hanya mungkin mendapatkan setengahnya. Karena ilmu begitu luas, dan permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam ilmu itu sangat banyak. Dimulai dari masalah akidah, dimulai dari masalah fiqih, hadis, usul-usulnya. Banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam ilmu, sehingga seorang talibul ilm memerlukan waktu yang sangat banyak. Bahkan dalam satu permasalahan saja mungkin dia membutuhkan berhari-hari untuk bisa menemukan mana ilmu yang benar tentangnya. Dimulai dari membaca kitab ini, dilanjutkan dengan kitab yang lain, ternyata dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian dia mencari dalilnya, ternyata dalil ini diperselisihkan kesahihannya, otomatis dia harus cari dulu apakah hadis ini pantas dijadikan sebagai dalil ataukah tidak. Jadi banyak sekali, ya, permasalahan syar'i yang mana penuntut ilmu berusaha untuk mencarinya. Hadis dia temukan hadis, seperti kita gambarkan tadi. Ada sebuah permasalahan, anggap saja permasalahan fikih. Ini permasalahan fikih ini ternyata khilaf di kalangan ahli ilmu. Ada pendapat mengatakan boleh, ada pendapat mengatakan tidak boleh. Dia ambil terlebih dahulu pendapat mengatakan boleh. Pendapat mengatakan boleh memiliki dalil A, B, C, D. Dalil A, dia harus cek terlebih dahulu apakah dalil A ini dalilnya sahih ataukah tidak. Berarti dia sebelum mengetahui itu dia akan mencari dicek terlebih dahulu hadis ini, derajat hadis ini. Derajat hadis ini, hadisnya kuat atau tidak. Dalam hadis ini yang meriwayatkannya misalkan ada beberapa perawi, dimulai dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Ternyata dari salah satu perawinya ada yang diragukan kekuatan hafalannya. Dari sini kan sudah mulai tergambar betapa sibuknya penuntut ilmu tersebut, ya. Betapa sibuknya. Bukan hanya sekedar lihat Google, menurut ilmu bukan hanya sekedar lihat Google, kemudian ada salah seorang ustadz yang merojihkan suatu pendapat, dia ambil, tidak hanya sebatas itu. Tapi dia betul-betul berta'ammuk, memfokuskan diri dalam menimba ilmu agama. Maka dari itu dikatakan wala yata'atta lahu jami' hadhil alat illa bisahril layali. Dia tidak akan bisa memperoleh dan mengumpulkan hal-hal yang mendukungnya untuk memperoleh ilmu tersebut kecuali dengan banyak bergadang,
menghabiskan waktu yang begitu banyak, dan akan semakin sedikit tidur, ya, karena betul-betul disibukkan, ya, dan dia betul-betul akan merasakan bahwa waktu itu sangat berharga. Dan inilah yang dialami oleh para ulama-ulama terdahulu sehingga mereka menjadi seorang yang alim. Maka diceritakan ada seseorang yang mencari sebuah permasalahan yang pada akhirnya dia baca seluruh buku yang ada di perpustakaannya hanya untuk mencari satu permasalahan saja. Dia baca lembar demi lembar, lembar demi lembar. Jadi betul-betul disibukkan dengan ilmu. Oleh sebab itu tanpa diragukan, orang yang sibuknya dengan menimba ilmu akan sedikit dalam mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Tidak sebagaimana orang-orang yang fokusnya adalah ibadah sunnah. Namun bukan berarti yang menimba ilmu gak ibadah sunnah, tidak. Dia ibadah sunnah, tapi tidak sebanyak orang yang fokusnya adalah ibadah sehingga dia dijuluki sebagai ahli ibadah. Sementara ahli ilmu, dia lebih memfokuskan dengan menimba ilmu agama, ya, menimba ilmu agama. Mungkin ada yang bisa menghantamkan Al-Quran 3 hari satu hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Tapi mungkin berbeda dengan orang yang sibuk dengan menimba ilmu tadi, dengan rentetan yang kita sampaikan. Itu baru permasalahan fikih, belum lagi permasalahan akidah, ya, yang dalam satu permasalahan tadi banyak dalil-dalil yang harus dicari kebenarannya, yang mendasari atas permasalahan tersebut, dan itu harus dicari dan dicari. Belum lagi yang ada di zaman dahulu, untuk mencari dalilnya mereka harus menempuh sebuah perjalanan. Kita masih enak, saat ini masih enak, di perpustakaan ada, dan sekarang media-media sangat mudah untuk ditemukan. Dahulu mereka ada menemukan sebuah permasalahan, ternyata untuk mencari jawaban mereka harus safar, perjalanan 1 bulan, dan untuk menempuh perjalanan harus perlu modal. Mereka jual barang ini untuk mencari sebuah hadis, ya, dalam arti memang betul-betul sibuk dengan ilmu, sehingga waktu untuk memperbanyak ibadah sunnah pun sedikit. Nah, perbandingannya sekarang antara seseorang yang menyibukkan diri dengan gambaran yang kita sampaikan dengan ilmu, dengan orang yang menyibukkan dengan amalan-amalan sunnah, maka mana yang lebih utama? Lebih utama orang yang menyibukkan dengan ilmu agama, ya. Lebih utama orang yang menyibukkan ilmu agama, tapi sibuknya betul-betul sibuk, ya, memang betul-betul sibuk. Sebagaimana mungkin kita punya proyek tertentu sampai ada sebagian orang yang lupa makan, lupa tidur, memang betul-betul sibuk, betul-betul mendalami ilmu tersebut. Sebagaimana ada orang yang betul-betul mendalami amalan-amalan sunnah, bukan hanya sekedar amalan-amalan sunnah yang nampak saja, tapi dia berusaha mencari amalan-amalan sunnah yang lainnya. Dia betul amalkan, dia praktikkan dalam hidupnya. Nah, antara kedua orang yang sama-sama sibuk ini, mana yang lebih utama? Lebih utama adalah menyibukkan diri dengan ilmu, kemudian dia menyebarkannya kepada manusia-manusia yang lainnya. Dan tentunya dia tidak lupakan dirinya, dia juga sibuk mengamalkannya, membenahi dirinya. Maka di antara keduanya yang lebih utama adalah mengumpulkan atau menyibukkan dengan ilmu. Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan, talabul hadith fi hadzal zaman afdal min sairi anwa'i tatawwu' li ajli durusis sunan wa khumuliha wa zuhuril bid'ah wal isti'la ahliha. Kata beliau, menuntut hadis, mencari hadis dalam arti menimba ilmu di zaman sekarang itu, dan itu di zamannya beliau, itu lebih afdal daripada seluruh macam ibadah sunnah. Kenapa? Dalam rangka mempelajari sunnah. Dan sunnah semakin dilalaikan dan semakin ditinggalkan.
Coba bayangkan kalau seandainya lebih banyak yang sibuk ibadah, yang lupakan ilmu, yang pada akhirnya sunnah-sunnah pun hilang. Kan muncul sunnah-sunnah mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Selama ini kita tidak tahu ternyata ini sunnah. Itu kenapa? Karena ditinggalkan. Tidak ada yang mempertahankan, tidak ada yang mendakwahkan. Wa zuhuril bid'ah, dan munculnya berbagai macam praktik bid'ah. Amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Dan banyaknya ahli bid'ah juga, orang-orang yang mendakwahkannya, orang-orang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya. Sehingga ini darurat. Di zaman ini lebih harus ada orang yang betul-betul menyibukkan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan menimba ilmu agama. Harus. Dan ini bisa dikatakan sesuatu yang sangat genting untuk menjaga kemurnian Islam. Murni, betul-betul tanpa ada campur tangan dari hal-hal yang merusaknya. Murni, bersih. Nah, menyibukkan diri dengan ini lebih utama. Mengapa? Sudah dikatakan oleh penulis tadi dalam kitab ini, wa dzalika li anna naf'al ilm ya'ummu sahibahu wan nas. Manfaat ilmu itu akan mencangkup pemiliknya dan manusia-manusia yang lainnya. Jadi ketika dia belajar, menimba ilmu, mengajarkannya, manfaatnya untuk dirinya dan untuk yang lainnya. Ketika dia berilmu, dia ajarkan, secara tidak langsung dia sedang menasihati dirinya sendiri. Maka manfaatnya kembali kepada dirinya dan kepada orang lain. Wan nawafil al-badaniyah maqsuratun ala sahibiha. Sementara orang yang ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah, keutamaan atau manfaatnya itu hanya terbatas pada dirinya. Di antara alasan yang lain, li'anal ilm musahhihun li ghairihi minal ibadat, ilmu bisa menjadi pembenar atas ibadah-ibadah yang dilakukan. Karena mungkin ada beberapa praktek ibadah yang keliru, maka dengan ilmu maka dia akan tahu mana yang benar. Ya, maka ini penting ilmu. Kemudian para ulama, orang-orang yang berilmu adalah warathatul anbiya. Dia disifati sebagai pewaris para nabi. Sementara ahli ibadah tidak disifati dengan demikian. Ini antara alasan lain kenapa ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Ya, karena ahli ilmu disebut sebagai pewaris para nabi, sementara ahli ibadah tidak. Kemudian pengaruh dari ilmu itu akan menetap, baqa, tetap walaupun dia telah meninggal dunia. Dia punya ilmu, dia ajarkan ilmu tersebut, maka manfaatnya, pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah berada di alam kuburnya. Sementara tadi ahli ibadah tidak, karena manfaat ahli ibadah atau manfaat ibadah yang ia lakukan, ibadah sunnah yang dilakukan, hanya kembali untuknya. Ketika dia meninggal dunia, terputus, maka tidak ada lagi pahala yang bisa dia dapatkan. Sementara orang yang berilmu, dia mengajak orang lain untuk mengerjakan ilmu yang disampaikan, ketika dia meninggal dunia dan amalan tersebut masih dikerjakan, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Ini keutamaan ilmu. Ini salah satu bukti bahwa ini adalah menunjukkan bahwa menuntut ilmu, sibuk dengannya itu lebih utama daripada sibuk dengan amalan sunnah, dan dia tidak menimba ilmu agama. Akan tapi ikhwatal iman azanallahu wa ikum jami'an, pembahasan ini ditujukan kepada orang-orang yang betul-betul gigih dalam menimba ilmu, ya, yang sehingga membuat dirinya, saya cuma bisa sedikit ibadah sunnahnya Ustaz, karena terlalu sibuk menimba ilmu. Habis waktu saya untuk mencari hadis ini sahih atau tidak, habis waktu saya untuk mencari permasalahan ini benar atau tidak, habis waktu saya untuk menghafal ini, sehingga saya sedikit mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Maka dalam kondisi seperti ini dikatakan kepadanya, apa yang Anda kerjakan itu lebih afdal, menyibukkan dengan ilmu dibandingkan menyibukkan dengan amal ibadah. Namun kalau menurut ilmu ya malas, ibadahnya juga ya malas, maka nggak masuk dalam pembahasan ini, ya, bukan termasuk dalam pembahasan ini. Ada sebagian orang yang ibadah sunnah ya malas, ya, sekedarnya saja, kemudian mau beralasan saya sibuk saat dengan ilmu, ya juga nggak terbukti bahwasanya dia disibukkan dengan ilmu, maka tidak masuk dalam pembahasan kita kali ini.
Namun ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang memang sibuk sekali dengan ilmu. Sehingga pada saat itu ketahuilah bahwasanya yang Anda lakukan itu lebih utama. Dan juga ini sebagai nasihat bagi kita untuk tidak pernah putus dalam menimba ilmu agama. Apa yang kita miliki saat ini, kekuatan yang Allah Ta'ala berikan, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, kita manfaatkan untuk menimba ilmu. Paling tidaknya kita tidak lepas dari keduanya. Keduanya adalah amalan mulia. Mengamalkan amalan sunnah, menimba ilmu itu adalah amal-amal mulia. Itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan segenap kemampuan yang kita miliki, maka jangan sampai kita tinggalkan ya, apa yang kita miliki dari waktu, dari tenaga yang tersisa setelah kita bekerja, setelah kita beraktivitas, kita manfaatkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu lebih afdal daripada ahli ibadah, di antaranya, dan ini sudah kita bacakan, kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan tentang dua laki-laki, salah satunya adalah ahli ibadah dan salah satunya adalah ahli ilmu, maka beliau mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan seorang alim terhadap seorang ahli ibadah sebagaimana keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Ya, di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Ada perkataan dari Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Ada hadis lain yang berbunyi, keutamaan seorang alim atas seorang ibadah itu seperti keutamaan bulan dari keutamaan di atas keutamaan bintang-bintang. Beliau mengatakan tashbihun mutabaq li hal qamar wal kawakib. Ini penyerupaan yang sesuai dengan realita, dengan keadaan bulan dan bintang-bintang. Fa innal qamar yudhi al-afaq wa yamtaddu nuruhu fi aqtaril alam. Cahaya qamar itu akan menerangi ufuk dan cahayanya akan terus di segala penjuru alam semesta. Wa hadhihi halul alim. Dan inilah keadaan seorang penuntut ilmu. Sementara al-kaukab, bintang, fanuruhu la yujawizu nafsah. Bintang bercahaya, tapi masalahnya cahayanya tidak melebihi dari apa yang ada pada dirinya. Atau mungkin kalaupun dia menerangi yang ada di sekitarnya, dan itu pun hanya sebatas yang ada pada dekatnya saja. Berbeda dengan penuntut ilmu atau berbeda dengan ahli ilmu. Itulah rahasianya. Kenapa diambil kata bulan dan bintang? Karena tasbih seperti ini yang dipilih oleh Nabi SAW itu berdasarkan realita yang kita lihat. Bintang bercahaya, ahli ibadah baik, ya, bercahaya. Tetapi cahaya yang dimiliki oleh ahli ibadah hanya menerangi dirinya sendiri atau mungkin orang-orang yang ada di dekatnya. Sementara ahli ilmu, maka dia akan menerangi dirinya sendiri dan menerangi orang lain, bahkan orang-orang yang sangat jauh. Bahkan dia bisa menerangi orang lain walaupun tidak berada dalam satu tempat dengannya, di luar daerah, di luar negeri, tapi terkadang dengan ilmunya dia bisa menerangi orang lain. Betapa banyak orang-orang yang mungkin mendapatkan hidayah dari jalan ilmu, ya. Maka dari itu dia diserupakan dengan bulan yang cahayanya begitu terang. Nah, ini khotal iman, azanallahu wa yakum jami'an. Dan ada beberapa perkataan para ulama yang menunjukkan bahwa menyibukkan diri dengan ilmu lebih disukai daripada menyibukkan diri dengan amal ibadah. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, li an ajlisa fi majlisi fiqhin sa'ah ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyamil lailah. Aku duduk dalam sebuah majelis ilmu, majelis fikih 1 jam saja, itu lebih aku sukai daripada berpuasa 1 hari dan sholat malam 1 hari. Duduk 1 jam dalam majelis ilmu, belajar, betul-betul belajar, fokus, itu lebih beliau sukai daripada puasa dan sholat malam 1 hari. Kemudian pula Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la a'lam syai'an minal a'mal afdal minal ilm awil hadith liman hasunat fihi niyatuh.
Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih afdol daripada amalan-amalan saleh, daripada ilmu bagi orang-orang yang niatnya baik, niatnya ikhlas. Maka tidak ada yang lebih afdol daripada amalan-amalan sunnah, ya, daripada amalan-amalan yang di dalamnya dia menimba ilmu agama. Tidak ada yang lebih afdol di antara amalan-amalan yang lebih afdol daripada amalan menimba ilmu agama. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tadzakurul ilm ba'da lailah ahabbu ilayya min ihya'iha. Bermudzakarah, belajar di ba'da lailah, sebagian malam, di sebagian malam, itu lebih aku sukai daripada menghidupkan seluruh malam. Lebih disukai daripada menghidupkan seluruh malam. Ya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, laisa ba'da ada'il faraid syai'un afdal min talabil ilm. Tidak ada sesuatu setelah melaksanakan amalan wajib yang lebih afdal daripada menimba ilmu. Kemudian ditanya kepada beliau, walal jihad fi sabilillah, walaupun itu berjihad di jalan Allah, maka beliau mengatakan walal jihad fi sabilillah. Maka ada sebagian mengatakan berjihad dengan ilmu lebih besar pengaruhnya dibandingkan berjihad dengan pedang. Berjihad dengan pedang hanya bisa dilakukan kepada orang-orang kafir harbi yang dia hendak memerangi kaum muslimin, yang telah diingatkan dan peringatkan, baru bisa berperang dengan pedang. Tapi berperang dengan ilmu, berjihad dengan ilmu, maka bisa menyentuh atau menyerang kepada segala macam jenis musuh. Orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, harbi, zimmi, bisa kita serang dengan ilmu, ya. Kita bisa lawan dengan ilmu, maka manfaatnya mungkin lebih besar. Maka ada sebagian mengatakan maka jihad dengan ilmu, ya, lebih banyak manfaatnya, ya. Karena terkadang kita tidak bisa mengetahui siapa di antara mereka, di antara sebagian manusia yang munafik mana. Yang nampak dalam diri mereka adalah keimanan Islam, mereka sholat bersama kita, mereka mengerjakan ibadah bersama kita, ternyata mereka adalah orang-orang munafik. Maka kita bisa lawan dan bisa kita tutupi segala macam syubhat yang disebarkan, syahwat yang diedarkan dengan ilmu. Kita tanamkan ilmu yang baik, ilmu yang kuat, maka ini bisa melawan semuanya. Kemudian dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, kalau seandainya yang tersisa dari umurmu, kalau seandainya tidak ada yang tersisa dari umurmu kecuali 1 hari, ma kunta shani'an, apa yang kau lakukan? Maka beliau mengatakan, kuntu u'allimun nas. 1 hari yang tersisa dalam hidupku aku akan manfaatkan untuk mengajarkan manusia. Tidak lepas dari ilmu, karena manfaat mungkin 1 hari tersebut bisa menjadi penyelamat kita dari siksa api neraka dan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Ternyata 1 hari yang dimanfaatkan dengan pengajaran itu menjadi sebab banyak pahala yang kita dapatkan. Orang-orang yang kita ajarkan pada hari itu menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang bertakwa, menjadi para ulama yang kemudian mereka mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya. Maka kita yang mengajarkan hanya dengan 1 hari mendapatkan pahala yang begitu banyak dari amalan-amalan yang mereka kerjakan. Nah, ini yang menunjukkan akan besarnya menimba ilmu agama, ya, dan lebih utama daripada menyibukkan dengan amal-amal ibadah. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu azan? Fadhal. أشهد
Baik, kita lanjutkan sebentar. Kemudian penulis melanjutkan bahwa di halaman 19, para ulama yang beramal adalah orang-orang yang dimaksud dengan pujian dan sanjungan yang ada di dalam nas-nas dalil. Ketahuilah bahwa segala apa yang disebutkan di atas tentang keutamaan ilmu dan ulama hanya berlaku untuk para ulama yang beramal, orang-orang mulia lagi bertakwa, yang mengharap wajah Allah yang mulia dan kedekatan kepada Allah di surga kenikmatan. Bukan orang-orang yang mencarinya dengan niat yang buruk, maksud yang busuk, atau ambisi dunia berupa kedudukan, harta, atau memperbanyak pengikut dan murid. Maksudnya adalah telah kita bacakan tadi keutamaan ilmu, sampai begitu besarnya keutamaan ilmu lebih diutamakan daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Segala macam keutamaan ilmu yang disebutkan bisa mendekatkan kepada surga dan seterusnya, itu percuma jika tidak ikhlas. Ya, semuanya akan sia-sia jika tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membuahkan apa-apa. Segala macam usaha, keletihan ya dalam menimba ilmu agama, bahkan terkadang banyak mengeluarkan biaya untuk bisa sekolah, untuk beli buku, untuk bayar ini, harus menyiapkan kendaraan agar bisa datang ke kajian. Segala macam usaha yang dia lakukan, semuanya akan sia-sia, percuma, tanpa keikhlasan. Dan ini tuh berlaku untuk semua amalan. Maka ini yang ditekankan oleh penulis ya di akhir bab ini. Karena di awal-awal telah disebutkan segala macam keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, disebutkan semuanya. Tetapi itu semuanya akan percuma. Percuma tanpa keikhlasan. Ya. Semuanya akan percuma tanpa keikhlasan. Ketika yang diinginkan adalah hanya sekedar gelar saja, yang diinginkan adalah ingin dikatakan sebagai seorang alim saja, tanpa ada keikhlasan dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata, maka akan percuma dan sia-sia ya. Dan mungkin tidak kita rasakan saat ini, namun kita rasakan kelak di akhirat. Sehingga ketika kita meminta atau mengharapkan balasan dari apa yang kita lakukan, tidak satu pun yang bisa kita dapatkan dari pahala yang Allah Ta'ala janjikan. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Nah, ini adalah hal yang penting harus diperhatikan, terutama para penuntut ilmu, terutama yang berkeinginan untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Apa dalilnya? Disebutkan di sini beberapa hadis tentang pentingnya bagi penuntut ilmu harus ikhlas. Di antaranya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukathira bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar." Barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk menyaingi para ulama, atau agar memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Lihat, dia akan terancam dengan neraka jika perjalanan menimba ilmu yang dia lakukan bukan karena Allah. Ada mungkin sebagian agar dikatakan sebagai seorang alim, agar bisa mendebat para ahli ilmu, agar bisa membodoh-bodohi orang yang jahil, agar pandangan manusia beralih kepadanya biar dikenal sebagai ahli ilmu. Ini akan menyebabkan dia terancam dengan neraka. Walaupun hafalan Qur'annya banyak, atau mungkin hafid Qur'an, hafalan hadisnya banyak, faham berbagai permasalahan dalam agama, akidah, fikih, dan seterusnya, dia terancam dengan siksa api neraka. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama disebabkan karena ada salah seorang perawi di dalamnya lemah, dikatakan oleh Imam An-Nasa'i matrukul hadis, ya, yaitu Yahya bin Talha. Hanya saja dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala karena ada jalan-jalan lain, jalur-jalur lain seperti yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah ya, dan yang lainnya, maka kata beliau al-hadits yashhad ba'duha ba'd. Jadi hadis ini menguatkan satu dengan yang lainnya, maka beliau mensahihkan hadis ini. Walaupun dikatakan lemah, tapi memiliki makna yang benar. Ya, memiliki makna yang benar, bahwa orang yang tidak ikhlas dalam hal ini menimba ilmu agama, maka dia akan terancam dengan neraka. Hadis yang lain, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghaira wajhillah falyatabawwa maq'adahu minan nar.
barang siapa mempelajari ilmu karena selain Allah atau menginginkan selain wajah Allah, maka silahkan menapati tempat duduknya di neraka. Dan hadis ini juga terdapat kelemahan di dalamnya karena ada salah seorang perawi yang diketahui maktu atau terputus, ya, terputus dan tidak mendengar langsung dari perawi sebelumnya. Tapi memiliki makna yang benar. Kemudian hadis yang lain, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa menuntut ilmu yang sepatutnya dituntut karena wajah Allah, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Dan ada hadis yang terakhir, dan ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamah wa dzakara thalatha wa fihi." Sesungguhnya manusia yang pertama yang urusannya diputuskan pada hari kiamat kelak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga orang, dan di dalamnya disebutkan wa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu fika al-ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta lakin ta'allamta liqal 'alim wa qara'ta liqal qari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Ada seseorang yang mempelajari ilmu, kemudian mengajarkannya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian didatangkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan tersebut, dan dia mengakui kenikmatan tersebut. Qala fama 'amilta fiha. Kemudian ditanyakan, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang diberikan? Qala ta'allamtu fik. Aku mempelajari ilmu karenamu. Wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya karenamu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Quran karenamu. Maka dibantah, qala kadzabta, engkau berdusta. Lakin ta'allamta liyuqal alim, engkau belajar agar bisa dikatakan sebagai seorang alim. Oh, ini ahli ilmu, ya. Wa qara'ta liqal qari, engkau pandai membaca Al-Qur'an, hafid Al-Qur'an, bacaan yang bagus biar dikatakan sebagai al-qari, ya. Tujuannya adalah itu, riya. Maka apa yang didapatkan? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat Allah Ta'ala perintahkan, kemudian menyeret di atas wajahnya sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini semua sebagai ancaman keras bagi para penuntut ilmu yang tidak ikhlas, ya, yang tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin dunia, karena ingin pujian manusia dan seterusnya, maka apa yang ia lakukan akan sia-sia dan tidak akan membuahkan apa-apa. Sebagaimana kita ketahui, keikhlasan adalah syarat diterimanya ibadah, baik ibadah menuntut ilmu atau yang lainnya. Dan ketahuilah ikhwatal iman, yang terakhir, bahwa penyakit yang paling berbahaya dalam ibadah menuntut ilmu itu ya riya. Jadi menuntut ilmu itu punya banyak penyakit yang menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Di antara yang paling berbahaya ini riya, ya. Di antara yang paling berbahaya ini riya, yang mana hal ini yang akan menjauhkannya dari ilmu itu sendiri. Di samping dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala yang dijanjikan, di sisi lain dia tidak akan pernah bertahan lama dalam menimba ilmu. Ketika dia tidak mendapatkan tujuan di balik ilmu tersebut, seperti pujian, seperti harta, uang, jabatan, dia tidak peroleh itu, maka dia akan menghentikan aktivitasnya dalam menimba ilmu. Dan ini yang paling berbahaya dalam menimba ilmu, yang jika itu ada pada diri kita, maka tidak akan pernah bisa dia dapatkan ilmu yang bermanfaat. Sia-sia, waktunya terbuang percuma, yang dia dapatkan hanya keletihan belaka. Maka ini yang harus kita waspadai. Riya itu harus diwaspadai, terutama dalam menimba ilmu. Tentunya masih ada penyakit-penyakit yang lain yang bisa menghalangi kita dalam menimba ilmu, tapi yang paling berbahaya di sini, di antara yang paling berbahaya adalah riya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi kepada para sahabat itu syirik kecil. Yang dimaksud di sini adalah ar-riya. Sehingga dikatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari kiamat kelak kepada orang-orang yang riya,
yang telah diberikan balasan atas amalan yang dilakukan. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajidan indahum jazaa. Sana kalian pergi kepada orang-orang yang kalian riai, yang kalian ingin dilihat oleh mereka. Pergi kepada mereka. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Tidak akan pernah. Maka terutama dalam menimba ilmu ini yang harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man sam'a sama'a Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bih." Barang siapa yang beramal ingin didengar, maka Allah akan memperdengarkannya, dan barang siapa yang beramal agar dilihat, maka Allah akan perlihatkan. Apa maksudnya? Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, "Man amila amalan ala ghairi ikhlas, innama yuridu an yarahu an-nas wa yasma'uhu juzya ala dhalik bi annahu yushhiruhu wa yafdahuhu fayabdu alaihi ma kana yubtinuhu wa yusirruhu min dhalik." Maksudnya, barang siapa yang beramal tanpa keikhlasan dan dia menginginkan agar dilihat manusia, didengar oleh manusia, maka mungkin bisa jadi dia akan dibalas dengan apa yang dia inginkan, jadi terkenal, ya, akan nampak, tapi dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari kehidupan akhirat kelak. Sia-sia, rugi, ya. Letih, capek yang dia rasakan di dunia tidak membuahkan apa-apa. Baik, ini kiranya bisa disampaikan dan mudah-mudahan berfaedah apa yang kita sampaikan, bahwa keutamaan yang ada dalam menimba ilmu itu semuanya akan sia-sia. Perjuangan akan sia-sia. Capek kita akan sia-sia. Para santri yang belajar menghafal Al-Quran, mempelajari hadis-hadis kurang lebih 2 tahun di pesantren ini, semuanya akan percuma ketika tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.